Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sari dengan NIM M.20.02.57, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai analisis data dan interpretasi data. Pembahasan analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Pada umumnya, ada 3 cara yang dipakai untuk menyederhanakan data, yaitu melakukan tabulasi, yang kedua menggunakan perhitungan dengan statistik sederhana sampai yang canggih, yang ketiga gabungan keduanya. Analisis data penelitian perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis penelitian, yang kedua, jenis sampel, yang ketiga, jenis data atau variabel, yang keempat, analisis mempunyai posisi strategis dalam suatu penelitian. Secara umum, tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, deskriptif. Penilaian ini untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, lebih sederhana tingkatnya. Yang kedua, eksplanatif. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa itu terjadi dan bagaimana dapat terjadi, lebih kompleks karena menyangkut banyak variabel yang dipakai dalam menjawab pertanyaan penelitian seperti ini. Analisis satu variabel atau tabel frekuensi. Yang pertama itu, langkahnya adalah menyusun tabel frekuensi dan disusun secara tersendiri. Tabel ini merupakan bahan dasar untuk analisis selanjutnya. Tujuan dari analisis satu variabel adalah untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian, karena setiap sampel biasanya dipilih dari populasi yang luas dan besar. Analisa satu variabel juga dianggap menerangkan karakteristik populasi. Fungsi tabel frekuensi yaitu mencek apakah jawaban responden atas satu pertanyaan konsisten dengan jawaban dari pertanyaan lainnya ataukah tidak. Yang kedua, memperoleh deskripsi ciri atau karakteristik responden atas dasar analisis satu variabel tertentu. Yang ketiga, mempelajari distribusi variabel penelitian, menentukan kualitas data hasil penelitian. Yang keempat, menentukan klasifikasi yang paling baik untuk membuat tabulasi silang. Diperlukan standar baku. Hal ini dimaksudkan agar supaya peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya dengan yang lain. Tabel frekuensi sebaiknya disusun mulai dari nilai klasifikasi yang terkecil sampai dengan yang terbesar secara berurutan. Kalau tidak ada urutan klasifikasi, tabel frekuensi dapat disusun menurut besarnya prosentase untuk setiap kategori. Penggunaan teknik statistik. Peneliti akan melakukan kesalahan fatal jika secara langsung menggunakan teknik statistik, apalagi yang canggih, tanpa mengetahui terlebih dahulu pola distribusi variabel-variabelnya. Jika itu terjadi, maka hasil analisis tersebut tidak berguna bagi interpretasi karena salah satu asumsi pokok tidak diketahui dan tidak dipenuhi. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat dapat menyesatkan. Analisis data kuantitatif. Yang pertama itu
statistik yang dalam pengelompokan berbeda dibutuhkan persyaratan yang berbeda pula. Yang kedua, statistik membantu mendeskripsikan secara lebih visual dan melakukan generalisasi dengan mengetahui besarnya kesehatan, penyampaian atau kesalahannya dapat diketahui dan dipahami secara sama oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu. Analisis data kuantitatif terbagi dalam 3 tahap tetapi saling berkaitan, yaitu yang pertama, tahap pengelolaan data, meliputi editing, prakoding, klasifikasi, membuat tabulasi tunggal, tabulasi silang, dan lain-lain. Yang kedua, tahap pengorganisasian data, pengukuran yang cermat, menurut kaidah ilmu pengetahuan, memberi jaminan dalam derajat kebenarannya. Yang ketiga, tahap penemuan hasil, tahap merupakan kerangka analisis data dan pengambilan kesimpulan, sehingga tabel harus dibuat dengan benar dan dibaca dengan benar. Analisis data kualitatif mencari, menata secara sistematis hasil pengumpulan data atau observasi dan independen, menambah pemahaman peneliti tentang fokus peneliti, menyajikan dalam bentuk laporan. Yang kedua, selama ini lapangan berusaha untuk mempersempit fokus, mengembangkan terus-menerus pertanyaan analitik dalam upaya mengkaitkan antara data dengan teori. Ketiga, sesudah di lapangan, membangun ide atas dasar data, karena data bukanlah tujuan, tetapi alat untuk memperjelas pikiran. Yang kedua, interpretasi data, di mana interpretasi data adalah serangkaian proses meninjau data melalui beberapa proses yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan membantu memberikan beberapa makna pada data dan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Melakukan interpretasi pada dasarnya adalah mencari tahu apa arti dari angka, simbol, dan narasi atau cerita yang diperoleh. Contoh, jika diketahui bahwa sebagian besar 60% pencarian dana rekonstruksi adalah lambat, pertanyaan berikutnya adalah siapa mereka dan mengapa terjadi kelambatan. Jawabannya bisa hanya dari hasil survei, tetapi dalam banyak kasus butuh sumber data lain. Oleh karena itu, interpretasi dilakukan dengan cara memanfaatkan data sebanyak mungkin. Cara melakukan interpretasi data: yang pertama, mengumpulkan data; yang kedua, mengembangkan temuan maupun hasil peneliti; yang ketiga, membuat kesimpulan; yang keempat, memberikan rekomendasi; yang kelima, interpretasi dengan teori yang digunakan atau dengan hasil penelitian orang lain. Ketajaman analisis tergantung pada penguasaan konsep dan teorisasi makroanalisis, menunjukkan adanya tata hubungan sesuatu dengan yang lain. Analisis data sekunder. Manfaat data sekunder sebagai data utama yang dianalisis. Yang kedua, data tambahan untuk dianalisis. Dan yang ketiga, sebagai penyeimbang informasi. Selanjutnya, kelemahan menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang itu keterbatasan data. Yang kedua, data yang tersedia mungkin tidak tepat seperti yang diinginkan. Yang ketiga, kualitas data. Dan yang keempat, tergantung dari kreativitas peneliti. Keuntungan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Yang pertama, lebih ekonomis. Yang kedua, lebih cepat memperoleh data. Yang ketiga, sedikit melibatkan orang. Yang keempat, memungkinkan untuk melihat tren dan
dimungkinkan menganalisis data berdasarkan pada perbandingan antara waktu. Yang kelima, peneliti tidak berhadapan langsung dengan masalah pengumpulan data. Dan yang keenam, cakupan data lebih banyak. Keterbatasan data yang pertama, indikator yang tidak sesuai dengan konsep yang diteliti. Kedua, konsep atau definisi operasional yang digunakan oleh peneliti berbeda dengan yang digunakan dalam mendapatkan data, misal umur pekerja anak, pengangguran, atau setengah pengangguran. Menggunakan data sekunder sebagai data utama, yaitu untuk menentukan tema umum, mencari data yang dapat digunakan, melihat kode book untuk mendapatkan inspirasi mengenai variabel yang dianalisis. Misal, tema kemiskinan, subtema kesejahteraan RT yang dikepalai perempuan, data yang dibutuhkan, hubungan dengan kakak, jumlah anggota RT, pekerjaan, dan lain-lain. Jika menggunakan data primer, dimulai dengan menentukan tema, merumuskan pertanyaan, penelitian, melakukan penelitian analisis. Menggunakan data sekunder, menentukan tema, ketersediaan, dan data eksplorasi variabel analisis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.